Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dalam pelajaran Trinitas Allah, kita sudah masuk dalam pelajaran yang kelima. Di video sebelumnya, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Trinitas Allah yang esa, bagaimana tiga menjadi satu. Pelajaran kedua kita sudah belajar tentang Trinitas Allah, Trinitas Tuhan, Trinitas Roh yang esa. Jadi ketiganya adalah Allah, ketiganya adalah Tuhan, ketiganya adalah Roh. Nah, pelajaran ketiga kita sudah belajar tentang perumpamaan Trinitas Allah. Pelajaran keempat kita sudah belajar tentang pekerjaan Trinitas Allah. Dan yang kelima saat ini kita belajar nama Allah di atas segala Allah. Ini yang kita mau pelajarin. Nama Allah dalam Trinitas Allah ini apakah ada namanya setiap pribadi. Nah, kita akan lihat ya. Kita ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini tentang nama Allah, saudaraku, karena sebagian orang itu mengatakan bahwa nama Allah Bapa itu Yehuwa atau Yehova. Allah Putra itu Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus gak ada nama, ya Holy Ghost, Allah Roh Kudus atau Hagios Pneuma, yaitu bahasa-bahasa Yunaninya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu Allah, ya. Allah Putra itu Yesus. Dan Allah Roh Kudus itu Kristus. Itu juga beberapa orang, saya beberapa dengar mereka menyatakan hal seperti itu. Semuanya ini, saudaraku, saya katakan kurang tepat. Kurang tepat karena alasan sebagai berikut, saudaraku. Ada beberapa alasan yang saya mau kita belajar di sini, saudaraku. Yang pertama, nama Yehova, Yehuwa, nama Elohim, nama Adonai, itu adalah sebutan. Jadi Yehova, Jehovah, Yehuwa, Yahweh atau YHWH, itu huruf mati semua. YHWH itu adalah sebutan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Itu di dalam Kejadian 2 ayat yang keempat. Elia sebutannya juga Allah adalah Yehova. Itu Elia. Itu 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Nah, Yosua namanya juga Yehova yang menyelamatkan. Nah, itu ke dalam Keluaran 17 ayat 9. Jadi Yehova itu adalah gelar atau sebutan untuk Tuhan yang harus ditaati. Itu bukan nama, tapi gelar, bukan merujuk pada nama, ya. Gelar, ini yang saya mau tekankan di sini, itu adalah gelar Allah atau Tuhan kita. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, itu Allah kita, saudara. Elohim adalah sebutan Allah. Jadi kalau Jehovah, Yahweh, Yahweh itu nama lain itu Tuhan. Kalau Elohim itu gelar sebutan atau nama lainnya adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Itu dalam Kejadian 1 ayat yang keempat. Gelar yang sama juga disematkan pada Allah-Allah lain. Itu di dalam Keluaran 18 ayat 11. Saudara bisa di dalam handphone ini sudah lengkap semua. Ada nomor strong juga di komputer. Saudara bisa cari itu, saudaraku, dengan software The Word. Itu juga software Sabda. Itu ada nomor strong, saudara bisa search itu sendiri. Jadi Allah A huruf kecil atau berhala itu sebutannya juga Elohim dalam Keluaran 18 ayat yang ke-11. Hanya saja, saudaraku, tetap Allah kita adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan.
Nah, Adonai, Adonai itu adalah sebutan Tuhan juga atau master. Nah, Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Nah, Abraham juga disebut Adon atau Adon itu akar katanya Adonai. Kejadian 24 ayat yang ke-9. Nah, jadi itu adalah gelar, bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Karena nama Allah sama sekali tidak dibuka sampai dalam Wahyu 14 ayat 1. Itu dibuka dalam dahi 144.000 orang sempurna saja yang akan tahu. Kita baca Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nama bapak baru ditulis di dahi 144.000 orang sempurna. Hanya mereka yang tahu. Nah, ini menjadi bukti dasar bahwa nama Allah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu gelar semua. Yehova, Yehuwa, Yahweh, Yahweh, Elohim, Adonai. Itu gelar. Ya. Alasan kedua, nama yang dibuka itu hanya nama Yesus. Allah Putra ini yang dibuka dalam nama Yesus. Tuhan dan Kristus merupakan suatu kesatuan gelar dari Yesus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bukan Tuhan itu Allah Bapa, Yesus itu Allah Putra, Kristus Allah Roh Kudus. Bukan. Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu kesatuan. Tuhan dan Kristus gelar di dalam di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Kita baca aja Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, ini saudaraku, itu gelar untuk Yesus, untuk Allah Putra, saudaraku. Dan ini nama Yesus itu baru dibuka setelah 4.000 tahun. Itu baru dibuka, saudaraku. Nah, proyek termegah, terbesar dan sempurna dari Allah ini disembunyikan. Belum di-expose, belum dinyatakan. Itu baru dinyatakan, dikumandangkan, dibunyikan itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu baru dibunyikan proyek ini. Rencana Allah yang terhebat dan terdahsyat sempurna diawali dengan kesediaan satu pribadi, yaitu Allah Putra yang rela diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Loh, kenapa kok baru dikumandangkan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kok bisa? Ini adalah bahasa nubuatan, saudaraku. Pada waktu Adam dan Hawa memakai daun untuk menutupi ketelanjangannya, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan. Nah, kulit binatang yang dibuat tentunya adalah kulit binatang yang disembeli. Betul kan? Yang disembeli dulu. Dan kulitnya diambil untuk dipakaikan. Ini adalah bahasa nubuatan. Ada binatang dikorbankan. Siapa? Itulah anak domba Allah yang menebus, mengangkut isi dosa dunia ini. Itu anak domba Allah itu di dalam Yohanes Yohanes 1 ayat yang ke ya ada, saudaraku, di dalam Yohanes, saudaraku, itu ditulis Yohanes 2 ayat yang ke saya lupa. Jadi lihatlah anak domba Allah yang ini Yohanes 1 ayat 29. Kadang saya tidak hafal dari ayat-ayatnya, tapi kira-kiranya saya tahu, saudaraku. Jadi Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia.
Jadi Adam dan Hawa yang Allah buat pakaian kulit dari kulit binatang itu bahasa nubuatan. Jadi sejak itu, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Dan Allah Putra berkata, saya mau Tuhan, utus aku untuk menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Itu putranya yang terkasih diberikan, saudaraku. Ini. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh, nama putra Allah belum dibuka. Bahkan Salomo ingin tahu nama putra Allah tapi tidak diberitahu. Amsal 30 ayat 4. Siapa nama putranya? Nah, engkau sudah tahu. Tapi Salomo nggak tahu. Itu baru dibuka 4.000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Siapa namanya? Yesus. Matius 1 ayat 21. Namakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Ini rencana Allah. Kenapa kok baru 4.000 tahun? Ini juga ada bahasa nubuatan. Ada nubuatan di dalam Paskah. Saya sudah ceritakan ini di The Secret of 1 Yohanes di pasal-pasal sebelumnya. Jadi Paskah, pada perayaan Paskah ada anak domba yang tidak bercacat disimpan dalam kurun waktu 4 hari. Baru disembeli dan darahnya dilaburkan pada ambang pintu rumah ini sehingga malaikat maut tidak membunuh anak sulung yang tinggal di dalam rumah tersebut karena terdapat tanda darah. Itu di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 7 dan 12 sampai 14. Nah, domba Paskah itu siapa? Itulah Yesus. Yohanes 1:29. Jadi kita sudah baca ya. Satu hari Allah sama dengan 1000 tahun manusia. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Sehingga 4 hari menceritakan tentang 4.000 tahun. Darah yang dilaburkan pada ambang pintu rumah itu menceritakan tentang tanda bebas dari hukuman. Jadi nama Yesus dibuka 4.000 tahun kemudian untuk mati di kayu salib sehingga darahnya menjadi tanda pembebasan dari hukuman neraka. Wow, Allah kita ini luar biasa merajut mengatur rencana dengan begitu dahsyat. Nah, darah Yesus menghapus dosa. Banyak sebagian orang, saya katakan sebagian orang itu salah mengartikan tentang darah Yesus. Dikit-dikit darah Yesus, darah Yesus. Apa sedikit darah Yesus? Makan sedikit darah Yesus. Makan apa? Darah Yesus. Itu darah Yesus bukan seperti itu, saudaraku. Darah Yesus tujuannya satu, untuk menebus dosa manusia, menyucikan dari dosa. Bukan makanannya darah Yesus, bukan. Nah, bilur Yesus itu yang menyembuhkan. Jadi bilurmu Tuhan yang menyembuhkan, darahmu Tuhan. Ya salah-salah itu minor sedikit, salah satu sedikit tidak ada masalah, Tuhan tahu lah. Tapi kalau kita bisa lebih tepat kan lebih baik, lebih cocok dengan firman itu lebih baik. Nah, kalau menyucikan makanan nggak perlu darah Yesus, cuma kuasamu Tuhan menyucikan, cukup seperti itu. Bukan bilurmu Tuhan menyembuhkan, itu betul. Tapi bilurmu Tuhan menyucikan makanan, nggak betul. Cukup aja bilang kuasamu Tuhan, bentengi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasamu Tuhan. Itu nggak perlu tutup bungkus dengan darah Yesus, nggak perlu. Jadi saudara bisa tahu ya, darah Yesus untuk menyucikan dosa, sedangkan bilur Yesus untuk menyembuhkan dari sakit penyakit. Dan kalau untuk makanan, untuk apa, itu kuasa nama Yesus ya. Ini jadi nama Yesus itu berkuasa, dan itu nama Allah Putra yang baru dibuka. Jadi hanya Allah Putra yang punya nama. Allah Roh Kudus tidak disebutkan, hanya disebut sebagai Roh Kudus. Jadi 3 pribadi Allah yang punya nama hanya Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa hanya nyebut nama Yesus seumur hidup kita tidak ada masalah. Karena 3 pribadi Allah, 3 menjadi 1, itu tidak ada bayang-bayang perpecahan, gak ada bayang-bayang pertukaran. Sempurna menjadi 1, saudaraku. Nah,
Oleh karena itu kalau orang Kristen ditanyakan berapa Allahnya orang Kristen, satu, esa. Di dalam kesatuan itu, keesaan itu ada 3 pribadi. Tapi kita nggak percaya Allah orang Kristen ada 3, enggak. Esa, esa. Bukan di agama lain, tempat lain itu Allahnya ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Kita enggak. Kita satu kesatuan. Nggak ada terpecahkan. Sepikir, setujuan. Dalam satu kasih, kesucian. Bekerja bersama-sama tanpa ada bayang-bayang pertukaran, perpecahan, perbedaan pendapat. Nggak ada. Dahsyat itu. Kita sudah belajar video-video yang lalu tentang Trinitas. Sudah bisa dengarkan lagi supaya lebih mengerti, saudaraku. Dan kita bisa teladani. Loh, Allah itu loh. Yang sama-sama powerful 3 pribadi Allah, tapi mau bekerja bersama-sama tanpa ada bayang-bayang perpecahan. Kita manusia, ayo sama-sama sehati, sepikir, setujuan, suami istri juga, ya. Nah ini nama Allah. Nah, jika kita mengacu pada hal ini, maka saudaraku, saya mau berikan rumus baptisan air yang benar. Rumus baptisan air yang benar itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Yaitu harus ada nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ya, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Lalu Petrus berkata, bertobatlah kamu. Jadi sebelum dibaptis harus bertobat. Jangan pokoknya mengadakan kebaktian. Siapa yang beri baptis? Langsung maju depan. Langsung baptis. Bukan. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi harus pribadi per pribadi. Kamu berbaptis. Oke. Bertobat. Kamu sudah bertobat. Sudah mengaku dosa. Sudah. Oke. Mengaku. Dilihat. Memang benar-benar dia bertobat sungguh-sungguh. Oke. Baru baptis. Tidak. Kamu percaya Tuhan Yesus. Percaya. Baptis. Percaya. Baptis. Bukan. Bertobat. Nah, di sini kan bertobat dulu dan masing-masing dibaptiskan. Memang langkah pertama bertobat. Lah, berapa lama jeda antara bertobatan dengan baptisan air? Ya jangan lama-lama. 1 hari boleh. Tapi kalau saat itu juga langsung baptis, saya rasa kok ya agak sulit ya menilainya. Kecuali sidang jemaat mula-mula ini Petrus ini kan bener-bener kuasa Allah dahsyat, saudaraku. Kalau hanya orang-orang dikaruniai, dia bisa tahu ini memang benar-benar sudah bertobat sungguh-sungguh. Ya langsung baptis tidak apa-apa. Langsung bertobat baptis. Itu boleh. Intinya jangan sampai asal-asal baptis. Pokoknya supaya gereja penuh, baptis sudah milik gereja. Tidak bisa, tidak benar. Ya. Biasanya kalau zaman sekarang ditanyain bertobat, oke, didoakan, oke. Nah, kita lihat dulu, oke. Saya mau lihat dulu pertobatanmu, ya kita lihat seminggu lah, gitu loh. Kalau seminggu memang kamu benar-benar bertobat, nggak asal bicara, oke, kita baptis. Jadi kamu harus mantapkan dulu imanmu, mantap baru. Tapi selama seminggu dibimbing, jangan selama seminggu ditinggal. Ya bisa kena serang iblis, bisa mati imannya. Suruh bimbing gimana? Ayo coba dikasih ayat-ayat, coba didoakan terus sampai iya Pak, saya percaya Yesus. Oke, baru baptis. Rentang waktu tidak ada yang tahu, bisa sebulan. Kalau setahun terlalu lama ya sebulan lah, atau jangan terlalu lama. Pokoknya setelah bertobat sungguh-sungguh, memang benar-benar sungguh-sungguh, 1 hari pun besoknya mau berbaptis boleh. Yang penting sebagai hamba Tuhan tidak boleh asal baptis, harus lihat sungguh-sungguh pertobatannya baru dibaptis, ambil komitmen dibaptis. Nah, dibaptiskan kembali ke Kisah 2:38, saudaraku. Dan masing-masing dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Mau dilengkap juga boleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
boleh, untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi nama Yesus itu harus dipakai untuk baptisan. Nah, ada orang mengatakan dibaptiskanlah kamu di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana pernyataan hamba Tuhan seperti ini? Kalau menurut saya ini tidak sah, tidak lengkap. Karena sudah dibuka nama Allah Putra itu, yaitu Yesus. Dan berdasar Kisah 2:38, di dalam nama siapa? Yesus. Baptisan Yohanes disuruh ngulangin loh, saudaraku. Saya bacakan Yohanes di dalam Kisah Rasul. Nah ini, Kisah Rasul 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dan dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar, tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah ini, Kisah 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ini ya Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 4. Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 4. Nah, ini saya dapat lagi. Jadi saya tulis lagi, saudaraku. 19 ayat 3 sampai 5. Nah, jadi baptisan Yohanes, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Loh, berarti kan kok diulangi baptisan? Iya, karena tidak sah. Karena nama Allah Putra sudah dibuka, sehingga dibaptisnya harus dengan nama Yesus. Nah, ini ya. Jadi yang baptisan Yohanes dibaptis ulang ini dengan nama Yesus. Ini saudaraku ya. Nah, jadi dibaptiskanlah kamu di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nggak sah. Diulangi. Dibaptiskanlah kamu di dalam nama. Ada yang nyebut dibaptiskanlah kamu di dalam nama Allah. Dalam nama Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, apakah sah? Sah, karena ada nama Yesus. Tapi memang kalimatnya agak kurang tepat, karena dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kan satu pribadi. Salah, nggak tepat. Yang benar kan 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Putra itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi rumus baptisan air, kalau kita bisa membaptis air orang, saudaraku, pembaptisan, maka rumusnya yang benar adalah seperti berikut. Bertobatlah kamu, berdasarkan Kisah 2:38 ya. Bertobatlah kamu dan dibaptiskanlah kamu di dalam nama Allah Bapa dan Putranya, yaitu, nah ini, Tuhan Yesus Kristus, untuk jalan pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Celup. Bless. Itu berdasarkan Kisah 2 ayat 38. Jadi nama putranya siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari putranya itu kalimatnya. Jadi Allah Bapa, putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan sehingga beroleh keampunan dosamu, untuk jalan pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu ya. Intinya apa sih? Walaupun tidak persis kalimat saya, intinya ada nama Yesus, itu sah. Itu sah.
Walaupun mungkin kurang tepat sedikit, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan. Itu kan mengacu pada satu pribadi. Nah, saya sudah terangkan kan kalau satu pribadi, bahayanya apa? Kalau pada waktu Tuhan Yesus kayu salib itu mati, God is dead, nggak ada Allah. Waduh, bahaya kalau punya pengertian seperti itu ya. Jadi 3 pribadi menjadi satu. Ini adalah nama Allah yang sudah saya sebutkan. Jadi tidak ada nama Allah. Kalau saudara dengar, oh nama Allah itu Yehova, itu gelar, bukan nama Allah. Nama Allah yang dibuka hanyalah Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama Allah Roh Kudus tidak dibuka. Oke, itu sedikit dari pelajaran hari ini tentang Trinitas Allah. Terus ikuti terus tentang Trinitas Allah ini, karena step by step, topik demi topik saya akan kupas supaya saudara bisa mengerti tentang Trinitas Allah dengan benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.